Saya, Krisma Dwi Apriliana dari kelompok 2, sudah berada di tempat pengelolaan sampah terpadu yang berada di Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Nah, untuk selanjutnya, informasi yang lebih lengkap akan dibawakan kepada rekan saya, Novita Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini izinkan saya untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi mata kuliah pendidikan lingkungan. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang pertanyaan yang telah kita buat. Yang pertama, siapa pendiri bank sampah di Desa Trirejo? Untuk pendiri memang dulunya kita mulai dari kegiatan Karang Taruna. Jadi pendirinya itu dulu memang pemuda Karang Taruna di sana. Jadi dulu kita kan kalau untuk ini kan sudah namanya Bank Sampah dan TPS TKN Kabupaten Purworejo. Dulu awalnya kita 2012 itu berawal dari kegiatan Karang Taruna Desa Trirejo. Melalui program namanya Sedekah Sampah. Jadi dari masyarakat ada sampah, kita cuma ambil secara cuma-cuma, nanti kita jual sampah tersebut, lalu sampah tersebut kita uangkan, masukkan ke dalam kas Karang Taruna, dan kas Karang Taruna itu kita gunakan untuk kegiatan Karang Taruna. Terus berlanjut 2013 kita diberikan pelatihan oleh BPJ Yogyakarta untuk mengubah dari program sedekah sampah menjadi bank sampah. Jadi dikembangkan karena memang tujuannya untuk meningkatkan kebutuhan ataupun dari masyarakat, istilahnya untuk menunjang ekonomi dari masyarakat supaya biasanya sampah cuma diberikan cuma-cuma, tapi dengan adanya bank sampah mereka bisa menyimpan hasil sampah tersebut melalui buku tabungan. Untuk sejarahnya memang cukup panjang karena kita mulai dari 2012 sampai sekarang. Apa saja program yang ada di lembaga ini? Program di sini kita ada berbagai macam produk untuk program tersebut. Yang pertama kita ada tabungan sampah untuk pembayaran PBB. Jadi masyarakat Tabungan sampah itu seperti apa ya? Jadi masyarakat menabung sampah, jadi menyetorkan sampah, terus nanti sampah tersebut tidak langsung dicairkan uangnya, tapi disimpan dulu. Ya, dikumpulkan dulu terlebih dahulu, terus dimasukkan ke dalam buku tabungan sampah. Buku tabungan sampah tersebut nantinya akan dicairkan selama kesepakatan, misalkan 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Dan dari buku tabungan tersebut kita ada namanya program bayar pajak pakai sampah. Ketika kita ada tagihan PBB, kita bisa menggunakan buku tabungan tersebut untuk membayar PBB. Itu salah satunya. Yang kedua ada program pengembangan dari kreativitas sampah. Jadi kita bisa memanfaatkan limbah-limbah sampah seperti sampah plastik atau lain sebagainya, kita bisa membuat untuk kreasi. Itu dijadikan kerajinan atau? Iya, untuk kerajinan, untuk kreasi yang bisa digunakan. Kerajinan itu dijual atau? Kita di sini untuk kerajinan produk-produknya kita biasanya jual ke setiap desa. Yang ketika kita melakukan sosialisasi, kita kenalkan ini produknya dari hasil limbah, dari hasil kreasi plastik, lalu kita jual di sana. Bagaimana cara mengasosiasikan penanganan sampah kepada masyarakat? Mengasosiasikan untuk penanganan sampah ke masyarakat, kita memberikan sosialisasi ataupun pendekatan kepada masyarakat secara langsung, pemahaman sampah secara langsung ke masyarakat. Tentunya kita di sini lebih ke mengenalkan jenis sampah dan nilai sampah tersebut ke masyarakat, karena dengan adanya seperti itu masyarakat mulai tergugah ataupun muncul rasa sayang terhadap sampah, karena rata-rata masyarakat itu belum paham dan belum mengerti nilai dan jenis sampah. Makanya sampah sering dibuang, sampah sering dibakar, sampah sering ditumpuk dan lain sebagainya. Karena sampah kalau seperti itu tidak akan termanfaatkan. Makanya kita cara penanganan sampah ke masyarakat dengan pendekatan memberikan sosialisasi, pengarahan jenis sampah dan harga. Apakah ada produk yang dihasilkan dari tempat ini? Produk yang dihasilkan dari bank sampah induk di sini ada salah satunya pupuk organik. Itu yang
ini yang membuat ini semua kan di sini sebenarnya bukan bank sampah saja, tapi di sini kita menggabungkan bank sampah induk dan TPS 3. Untuk bank sampah induk kita di sini produknya nggak cuma bahan mentah yang kita kirim ke pabrik. Mentah seperti apa, Pak? Botol air mineral yang kita press, nah nanti kita siap jual ataupun siap kirim ke pabrik menjadi bahan daur ulang mentah untuk pemrosesan. Di sana untuk mitra kami di pabrik itu untuk perkakas plastik lainnya. Jadi kita kirim, nanti di sana diolah lagi, dicetak lagi menjadi bentuk yang lain. Seperti itu. Untuk yang TPST 3R, di sini produknya adalah pengelolaan sampah organik. Jadi sampah organik kita ubah menjadi ataupun kita manfaatkan, kita proses menjadi pupuk. Jadi ada dua. Untuk yang sampah organik kita bahan mentah yang kirim ke pabrik, yang kedua TPS 3R adalah pupuk. Sekian wawancara dari kami. Ya. Terima kasih sudah membantu. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut merupakan beberapa penghargaan yang diperoleh dari Bank Sampah Triguyub Rukun. Berikut merupakan bagan atau proses pengolahan sampah terpadu yang ada di Bank Sampah Triguyub Rukun. Hal yang pertama dilakukan yaitu memilah sampah rumah tangga, kemudian petugas mengambil sampah, lalu setelah itu proses pemilihan sampah. Proses pemilihan sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah organik diproses untuk dibuat kompos, kemudian menjadi pupuk organik. Sedangkan sampah anorganik diproses untuk penimbangan, kemudian dijual. Sampah anorganik tersebut biasanya berupa sampah kertas, logam, plastik, dan sampah residu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat ada apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bank sampah di sini. Hal tersebut akan diinformasikan kepada rekan saya Andi Setiawan. Bersama saya Andi Setiawan. Di sini kita akan melihat bagaimana cara pengolahan sampah di tempat ini. Selanjutnya yang pertama saya akan memberikan informasi. Di sini ada alat ya. Di sini untuk pengolahan yang organik. Untuk kali ini kita akan melihat yang pengolahan secara anorganik, yaitu pengolahan sampah plastik. Di sini kita akan melihat proses pengepresan dari sampah-sampah botol plastik. Silakan bisa diikuti. kita akan menanyakan beberapa pertanyaan ya tentang pengolahan sampah di rumah ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Iwan. Dengan Bapak Iwan. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak Iwan. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait dengan pengolahan di tempat ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan secara garis besarnya saja pengolahan sampah di tempat ini seperti apa Pak? Pengolahan sampah di sini, kalau untuk yang sudah terlihat di sini seperti botol air mineral, ada yang warna biru muda sama putih, itu dari bank sampah binaan, termasuk dari bank sampah yang ada di desa hijau. Selain itu untuk menambah kapasitas kita biasanya dari lapak-lapak produksi juga. Nah, nanti pemilahannya ini
tergantung sama warna. Kalau yang khususnya yang botol PET. Jadi kan kalau yang ini ada yang biru muda, yang tipe putih, nanti ada yang hijau, nanti ada yang biru sendiri. Nanti kalau sudah terpilah warna, kita press. Nanti kalau sudah kumpul banyak bal-balannya itu kan jadinya 1 bal 2 bal gitu kan, nanti dikirim ke pabrik. Nah untuk yang organik biasanya dari masyarakat kita ambil cuma daun ya, pokoknya sampah-sampah basah kita olah, kita cacah pakai ini, masuk ke situ, nanti difermentasi selama 2 minggu, dikeluarkan zat jadi, harus diayak. Nah, terus hasilnya yang tadi di packing itu, packing itu depan pintu itu, itu kita packing kemarin, ya dari besarnya seperti itu. Selanjutnya untuk pemilihan sampah ini sendiri, kenapa dibedakan menjadi biru dan putih? Apakah ada hal khusus, Pak? Ada, jadi untuk harga biasanya lebih mahalan yang clear, itu polos daripada yang biru muda. Harganya nggak terpaut jauh tapi berbeda harga. Untuk menghasilkan 1 bal sampah yang sudah di packing itu biasanya sekitar berapa kuintal atau berapa ton sampah? Kalau 1 bal itu rata-rata sekitar 70 sampai 80 kilo. 80 kilo untuk 1 bal. Jadi kalau ada 100 bal ya dikali aja 70 kali 100 berapa ton gitu nanti jadinya. Nah untuk ini yang khusus botol plastik, nanti ada juga biasanya yang dari yang lainnya. Botol plastik kan jenisnya macam-macam, ada plastik daun, ada yang air mineral teh gelas, sama yang air mineral yang gelas itu kan jenisnya sendiri-sendiri, ada PP, ada BPE, nanti yang kaleng, logam sendiri-sendiri, biasanya banyak jenis. Cuma kebetulan di sini kemarin udah dimuat, jadi kalau contohnya mungkin ada. Kalau untuk yang model PET ataupun yang gelas itu apakah juga disortir seperti ini atau dibuat seperti kerajinan langsung gitu? Enggak, kalau di sini rata-rata disortir seperti ini, nanti dibedakan sesuai jenis. Kalau ADBE ya mungkin kayak contoh botol teh, terus botol sampo, susu anak-anak kecil itu, yang putih itu, yang ada garisnya itu ADBE, nanti dipisah. Nanti untuk yang gelas, aqua gelas, terus yang yang warna itu kan jenisnya PP, kita bisa sendiri PP gitu. Logam kita logam sendiri, banyak tergantung jenisnya. Mungkin sekian yang saya tanyakan, Pak. Nanti kita bisa beralih ke kegiatan yang lain. Oke, ya. Selain tempat pengelolaan sampah terpadu, ini juga sedang mengembangkan itu adalah tempat wisata Pasar Uwu. Nah, Pasar Uwu adalah tempat bersantai. Di sini menyediakan berbagai macam makanan dan minuman serta live musik. Nah, jangan lupa ya guys, datang ke Pasar Uwu setiap malam Minggu pukul 3 sore sampai 10 malam. Selain mengolah sampah, bank sampah di sini juga sedang mengembangkan sebuah kegiatan baru yang diberi nama Pasar Uwu. Ojo lali mampir ning Pasar Uwu ya guys.